Mantap kan? Selamat datang di Disbo. Ya, ini adalah Discuss versus Cabu. Episode spesial di mana kita bertemu sama orang-orang yang boleh dibilang sudah jelita. Selang 50 tahun. Ada Suryo Wicaksono. Nano. Nah, ini tadi udah di episode minggu lalu ada bos kita Irfan Muhammad. Muka baru ada Frit Akbar. Katon. Yang paling muda nih. Katon banget sekarang. Katon ke bawah. Nah, yang paling dituakan. Gua 8 tahun gua masih baru. Ya. Katon. Yang mungkin lu sering lihat di channel gua, salah satu orang di dunia yang dibangunkan dengan mobil BMW. Oh, Agus mau BMW. Itu dulu. Sekarang gimana? BBG dong. Sama lingkungan, kita harus support sama lingkungan. Ya enggak? Ada Agus Purnomo Patmono Putro. Iya. Ada Gio. Episode minggu lalu tetap ada Ivan Riyad Yatsya. Ini guru basuhan nih. Botuna, Dan paling ujung yang punya channel, friend. Ego ikutan. Eka Rahyadi Anas. Ayo sudah. Ada Rahyadi kan lu? Ada. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita banyak ngomong sama orang-orang yang lebih tua dari yang sekarang. Sekarang kita episode kedua di Disbul, Discuss Cabul ini. Yang lebih tua lagi. Nah, di episode lalu diceritain kan formasi awalnya si Waitinum tadi yang di minggu lalu dan kenapa akhirnya ada formasi ini. Pertama dikarenakan dia ke Australia. Ciao. Yang Mulai selingkuh. Ya kan, lagi hot-hotnya si self-title si Boya sekarang rilis nih, si album ini rilis, baru juga gak nyampe setahun itu. Iya. Belum setahun rilis, terus 98 kan ke Australia. 99 awal lah. Iya. Nah, terus tiba-tiba dia harus ke Australia, akhirnya kita hanya manggung dengan formasi Ibob, Vano, gua, Ica diganti sama Adebra. Oh sempet ya? Sempet. Oh iya. Ke Jogja. Fungsinya kru tuh. Iya, ini krunya. Kalau Ican kebalik, Ican jadi krunya Ade kan. Kita tahun 98 kita main di Stadion Kridosono Jogja bersama Shegidop dan Shegidop. itu Ariel Gowo ikut ya? Hah? Ariel Legowo. 98 98 ya? Pokoknya lu baru berangkat. Abari. Nah, kita udah jual tadi seperti diceritakan. Itu yang mau ngangkatin koper apa? Keyboard Keyboard. Paus. Nah itu tuh awal-awal akhirnya perjuangan Waitinum dimulai dari situ. Kita mulai yang benar-benar dari personel baru, tiba-tiba dilema karena banyaknya personel yang akhirnya swasta studi, ya kan. Sampai akhirnya dari 99 Adebra nggak enak main Chen. Jadi ngundurin diri. Jadi mundurin diri. Karena kita pinjam trompetnya Kindergarten tuh dulu tuh. Iya benar. Pakai pemain trompetnya Kindergarten si Rudi. Polisi masalah ya? Bukan, yang polisi drummer trompet kita yang pertama. Masih awal. Kenapa ya bisa si Adebra yang ngeband ya? Si Jen kenapa ya? Leek mainnya. Yang lu sidang. Kalau suruh ngelik 311 inget nggak lo? Jangan kulik 311 yang buru. Agak dapet ya. Nggak bisa. Dipecat lah. Jahat tuh. Dulu. Akhirnya kalau Gua makan sama dia. gara-gara Ican keluar, Benjo ngundurin diri juga. Oh Iya, benar. Siapapun yang ngundurin diri, gua akan ngundurin diri. Iya, akhirnya Benyo keluar. Benyo tuh manajernya Was saat ini. Ican keluar, Benyo keluar. Sisa gua, Vano, Ibob, sama Juan. Ya, masih juga Sama Juan. Berempat ini kita memutuskan untuk yuk kita latihan. Berapa lama tuh Bul formasi itu tuh? Nggak lama sih, jadi pas Berapa kita bulan ya? Iya, bulan hitungan bulan doang. Jadi berempat itu kita latihan di Arlet Studio yang tadi gue cerita. Studio Eno. Studio Eno netral, NTRL. Gua main drum, gitar, bass, Juan gitar vokal, gue inget banget. Ah serius? Jago gitar vokal. Iya. Tercipta lagu propaganda. Oh iya. Dari situlah
akhirnya bikin tuh si berempat. Akhirnya ketemu sama gitaris best friend lu si tukang Berry. Ya, Profesor Berry. Sebenarnya Berry. Dadi itu belum di situ lagi, Bu. Dadi Masih itu cuma dulu. Iya, masih sampai Masih akhirnya dulu. kita buat album. Iya, tapi Kita karena gue inget banget kita tuh udah rampung semua lagu, dia baru masuk. kita belum rekaman. Rekaman. Kita rekaman sama Guntur. Juan itu dipakai. Guntur, ya? Iya. Kita sama Juan itu rekaman di alat pakai kaset. Gua masih punya di rumah Iya, kasetnya. betul. Nah, gua di Rekam demo. Gua belum itu, gua belum. Itu lo ikut. Nah, pas lagi itu segala macam, gue bilang, ini nggak ada yang nyanyi nih, cari drummer. Nah, terus gue Iya, bilang enggak, siap. gitaris masih aman kan, ada jualan dulu kan segala macam. Kita udah bikin tuh. Nah, masuk Barce, kan kita bilang drummer siapa ya gini coba aja, Akbar deh. Ya, kan dulu yang hubungin Akbar tuh. Lo kepikiran aku kan dari Misi mana? Duspe. Oh, Itu band kakaknya Vano, Bang Hendron, sering latihan tempat gue juga, cover di Purple. Waduh, Gitarisnya Waiting Room, drummernya Betrayer, basisnya Aryusa. Kebo. Kebo. Nah, itu tuh misi duplik ada di situ. Nah, sampai akhirnya di saat kita udah jadi demo, Brand New Skin, belum ada judul sih, maksudnya belum ada judulnya semua, cuman si lagu yang Brand New Skin, Propaganda, sama apa satu lagi yang totet, apa itu? Kausa. Oh, Kausa jadi Kausa. Kausa. Buaya Iya, berkasi itu di dia. balik meja. itu ada di album Kausa. Propaganda ya? Propaganda. Ada. Album propaganda Brand New Skin sama dan Deng. Oh, lagi Kausa. Nah, akhirnya makanya gue sampai bikin band Kausa tuh gara-gara menurut gue bahkan sih enak banget disebut nih Kausa, kayak gampang simpel. Nah, itu lagunya Waiting Room awalnya dulu. Jadilah si 3 lagu itu Jambu mundurin diri, Jambu Juan. Adalah. Jambu kan. Jambu mundurin diri, gue nggak tahu kenapa, gue lupa tuh kalau nggak salah dia pokoknya udah kayak nggak mau ngeband lagi bagaimana. Iya, studi dia. Ya kan, ketemulah kita sama Dery. Tadi Yudhistira. Di Arlet juga tuh. Di Arlet, dia habis latihan tuh. Tapi udah sini ke Solo. Apa sini? Sini ada dua. Gue inget banget dia ngomong, Irfan gak apa-apa, tajir, efeknya banyak, udah jadi gitaris aja. Bener juga ya ternyata minjem. Dari Wimis juga. Nah, masuk dari di situ, Akbar udah masuk tuh karena tadi Vano cerita kan, Akbar diajak sama Vano gara-gara dari pertama udah main sama Mitsi Dupri, walaupun dia masih saya main ngasih tuh. Cuma belum ada minum. Oh, ini kalau mau minum ada drink ini. Masukin tempat loh. Di sini kering emang. Masuk Barce, nah udah jadi masuk Akbar, kita masuk latihan di Arlet. Tiba-tiba sosok seorang yang sangat kurus kering, sebatang kara dulunya segede kelingking, ngasih brosur. Telah dibuka. Doors Music Studio. Jangan gua masuk ini. Dia dulu saya ada pop ini poster fotokopi yang itu. Jim Morrison. Tapi memang belum kenal. Belum kenal. Gue udah kenal dia. Lo kenal di mana berdua? Lu dua-dua ya, Bre? Gua dua. Ya dari SMA dulu bagaimana? Gue kenal sih gara-gara nongkrong. Karena kan sebentar kayu manis pisangan kan. Oh. Satu neighborhood. Anjing udah berapa tahun nih? Gue udah kenal dia tapi dia nyucong mulu. Zaman dulu ya. Kalau sekarang Tapi lu pas bikin The Doors sudah berhenti kan? Tapi Udah. baru aja kelar. Baru berhenti. Makanya gue dibikinin studio band clear. Gue nggak bisa kerja kantoran, gue bisa di musik ya udah. Bikin Iya, studio. iya, Bikin studio. Ternyata bikin studio tapi tetap. Tetap lah. Sekarang sih minum doang. Oke. Itu bonus, Bros. Itu bonus. Yang penting kan Jadi dunianya Konsisten. dunianya lebih gelap dari kita ya. Dia ngasih brosur, gue ngasih kan ada studio si Giok nih, Di rumah ya? di rumah. Itu atau posternya udah gue, Vano, Barcer, Ibob, ya kan? Mbak Berry udah masuk, juga udah mundur diri. Dia band apa? North Batavia ya? North Batavia dulu dari Let's North get. Batavia, Boy Mesin. Terus tiba-tiba
Keripik pedas juga dia. Gitaris. Oh, awalnya? Awalnya keripik pedas Oh. juga. Nah dari studio pop tuh warna apa baru? Pink. Pink. Ya. Karena gue feminin, gue super feminisme. Apa itu pink? Akuarium ini lawan-lawan. Lupa Mas. Warna pink. Udah gitu di ruangan. Satu ruangan kayak akuarium kayak di Dori itu. Ada wartel juga, ada wartel di bawah ya. Di bawah. Di bawah kayak ngeliat showroom cewek lagi pajangan. Itu berdasarkan inspirasi pengalaman hidup. Di bawah masih warnet ya? Warnet. 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 Nah latihan di situ kita masih empat nih ya kan, sama Berry berlima. Terus lagi latihan dia nongol nih. Dia paling bisa emang nih. Gue enak dengerin dia kan. Dan gue. Masuk ke, ini, berapa kapan nih? Gimana nih? Santai. Sosialita dari. Masih kurus lagi. Urus. Masih posisi selalu gini, kaki gini, megang rokok di sini nih. Kurang aja. Cuma tahu. Nongkrong begitu di kantin depan kantin Iya. Ibu belum jom. Oh iya, Ibu Indomie. Iya, ibu Indomie. Nah, ngobrol situ udah. Monggo nih main debat sama dia juga nih. Ya katanya personil nih nggak ada latihan gratis. Iya bener. Ya katanya lu udah personil latihan gratis nih gitu segala macam. Lo sama dia tuh berkelompok. Berarti berempat kita ngomong. Yaudah ngomong. Tapi kita butuh perkusi. Sedangkan gue bukan pemain perkusi. Yoi. Kan gara-gara kita main buya. Main buya. Ya, betul. Jadi sebelum main buya memang kita mau buat itu kan. Nah, ketika kita mau ngangkat jadi ini ngomong gua bagi Pur, waktu itu Yok, Pur. Ya. Purnomo. Enggak, boleh dia. Yok, mau masuk wedding enggak? Boleh. Ya. Gue sih bebas. Tapi gua butuh main perkusi. Boleh bisa. Ada besok ya perkusi segini kan. Boleh. Tuhan, dicirit, dicirit udah. Dulu pernah bawain perkusi juga gua, bawain jeans dulu sama anak-anak itu yang Avenger. Oh, ini Yeko. Oh, sama siapa ya? Jeans sama Ondi. Ondi. Oh, iya. Wah, lah. 3 days. Lu kan perkusi. Iya. Pasti kita Kamu cover. bilang dengan dunia gelap ya. Gelap itu zaman masih. Iya. Terus kita cover Puya tuh di situ. Puya. Pas cover Puya, kayaknya gue nyanyi sendiri ngap. Nah. Karena ada rapnya, ada nyanyinya dan segala macam. Butuh rapper dulu. Ah. Jagoan ya. Rapper siapa nih? Gue ada teman SMA gue bilang. MC Enola. Tapi kan Nano udah sering ngikut sama kita kan. Kita Setongkrongan. episode kemarin. Iya. Dia kan di kru. Yang ini di samping nge-Queen Wedding kan basisnya Midflow. Pertama kali Betul. dulu. Iya. Basisnya Midflow. Udah kenal lama. Udah kenal lama. Manggung bareng. Manggung Passover. bareng. Passover. Oh iya Passover. Passover. Iya, Iya. Joidi ya. Iya. Udah tuh akhirnya. Lu yaudah. yang ngajak Buluk tapi ya, Noy? Dulu. Pas ditanya gimana ya? Jadi karena ditawarin nyanyi nge-rap. Terus ya udah ayolah. Pernah bawain di bus gue bertiga. Ah. Ya udah jadi mau nge-rap lu boleh deh. Karena udah kenal lama sama RF dulu kan. Iya. Dulu SMA, gue mainnya bikin hip hop. Jadi kalau nongkrong di Menteng dulu, Oh, iya. mobil siapa roll bar, wah. Yes. Oh, sedap. Nancingin di sini lu. Nancingin di sini doang. Oh, bentar. Pada baju SMA ya. Yo, Besar yo. Lain. Gila, pokoknya tuh sama dia tuh masih kurus-kurus dulu, termasuk ada salah satu asisten dia tuh Teguh Mutakin. Mantan ini jadi super sama tapi yang pinggir gitu udah. Ajak Nano bikin maksudnya RW Tinom dengan formasi terbarunya. Nano, Vano, Akbar, Gio, Ibob, gue, Tadi doang ya. Nah, bikin lagu ini. Itu bulan tahun berapa ya? Bulan 99 masih. awal ya. 99 awal. 99 akhir kita mau rekaman tuh. Gue ingat banget kita rekaman pakai VS 910. Oke, 1820 lah. Iya, VS 1820 Yamaha. Itu lagi Roland. Roland. Sepanjang itu lo bikin materi. Bikin aja nih. Iya.
bikin materi beberapa jadi tuh kayak Kausa, terus kayak si propaganda, asteroid, jadi Kita udah bikin demo ya. demo tapi lewat PS. Sama yang lagu slow apa dulu? Agak bosas gitu. Judulnya apa ya? Itu mah nggak pakai karena musik. Itu lagu musik yang amatris tau. Iya. Ada kita satu lagu slow. Deng deng. Apa akhir? Gapai kedamaian. Itu. Tapi itu musik. Lagu musik. Bukan. Propaganda dulu. Propaganda. Lu aduh ini itu. Gapai Bas, kedamaian. Oh ya propaganda. Kita mainin di Iya. Iya. Iya, gapai. Dia benar-benar gapai kedamaian. Terus abis itu kita bikin pas lagi bikin mau lagu satu dunia dia pulang. Oh, akhir tahun dong. Akhir tahun. Akhir tahun. Iya, Dia iya. pulang, gue ingat bikin di kamar gue nih. Pertama kali judulnya adalah Mimpi Urban Kota. Wis. Mimpi Bagus itu. Gua aja Mimpi lupa. urban. Mimpi urban. Mimpi kaum urban. Oh iya. Anjing gua aja lupa. Satunya soal kaki luar gitu. Di kamar gue yang dekat kolam ikan. Iya, tahu gue. Terus Di bawah. yang makku pertama kali itu siapa sih? Eka. Kok burung kalkun? Biru. Iya. Nama gue deadlock di sini, biru, kuning, ada. Nah itu kita foto tuh di rumah gue tuh pakai sofa yang baca juga tuh foto di garasi rumah gue. Oh iya ada fotonya ya. Ada fotonya. Nah itu tuh Eka datang ke situ bikinlah si satu dunia. Tapi satu dunia pertama awalnya liriknya bukan itu Bul, masih lo yang bakar, bunuh. Aman. Gua pernah dia nyanyi liriknya, wah kayaknya lebih eye catching nih Bul. Mendingan lagu yang lirik ini coba pakai liriknya kan. Dulu juga lagu Duit dia yang pertama bikin lagi judulnya Putih. Tentang apa nih Bol? Putal. Itu bahasa Kalau di WR lirik aku. Udah dah dia emang pas dia ngasih lirik anjing oke nih. Di setiap jalan langkahku terhenti cari menunjukkan tanda. Wah oke lah. Lagi kan Jawa nih enggak ya? Iya, Kita oke. bikin juga brand new skin. Yo. Dengan era bisnis bahasa Inggris, yang lain speak English or die. SOD. Ya dua yang bener bahasa Inggris ya nulis. Siapa? Pas bertiga tuh. And three MCs, we gonna sing what you been about the swat, the bitches. Itu kalau mau dibawain nggak tuh? Oh iya. Berdua doang tapi ya? Berdua, nih. Nah terus akhirnya kita rekaman di Guntur. Ya kan? Studio Levi. Studio Levi. Lu masih di Jakarta. Iya, ikut tuh gue. Ikut rekaman akhirnya Eka ikut di lagu Satu Dunia dan juga lagu Brand New Skin. Gitu. Setelah rekaman cabut lagi terus. Ya kan belum kelar. Belum kelar. Tiba-tiba kita menawarkan lah si lagu itu sama best friend aku, best friend kita juga. Dodo Abdullah. Mix master. Master. Kaparius. Oh, oke nih. Kita waktu itu nggak mau pakai nama waiting room ya karena udah ragu. Beda warna. Udah ragu. Iya, iya. Sih, pakai propaganda aja propaganda ini segala macam. Deal-dealan, tetap oke tapi dengan nama tetap waiting room. Itu keputusan siapa? Nah ini rame-rame kita. Oh. Ya label minta kalau misalkan. Enggak, dia bilang kalau gua nggak pakai wedding dulu, gua nggak mau ini dulu. Ya. Misalkan kayak gitu. Jadi intinya dia nggak mau kalau kita pakai nama propaganda. Oh. Namanya gue maunya masih tetap waiting room. Ngobrol kita rame-rame. Udah deh. Gitu. Ajar deh pakai nama Waiting waiting room. room. Bikinlah si album propaganda rekam di studionya Levi. Di mana drumnya? Ari Glenn. Sampling dulu ya. Sampling. Gue juga nggak nyangka loh itu live, nggak gue kira itu live tuh. Akan bareng main. Dari live. demonya di ini. Di kulit. Kenapa nggak live aja sih? Enggak ada ini. Nggak ada studio. Gua masih inget banget ya waktu Kak Glorious ada Ahmad Dhani nih. Iya. Ahmad Dhani gua bilang, ini drumnya di Di speaker pakai apa lo bilang? Drumnya lo pakai Trigger. bukan kasur apa lah gua. Oh, itu. Untuk gua mau didengerin sama Ahmad Dhani. Gua gini-gini Sama dia. Ahmad Dhani nih. Bener tambah dari percaya pada jadi. Iya benar. Nah udah tuh, jadi kan si album propaganda kita rekam di Levi dengan drum mesin, gitar semua jadi. Nano posisi situ adalah keyboardis dan vokal. Oh. Karena memang di album propaganda banyak not-not
lagu yang memang pakai keyboard, pakai keyboard. Terus banyak isian keyboard yang akhirnya dimainin Manano kalau live sambil nyanyi. Bagian-bagian nyanyi pakai part awal gua, ntar tengah Nano rap berdua gitu, kayak format 2 vokalis memang gitu. Iya. Nah, sampai ternyata keputusan yang diambil oleh Aquarius adalah single pertamanya si Satu Dunia itu. Yang dimana vokalnya lu yang isi. Nah, Iya. sedangkan lu nya nggak ada. Tapi gue pernah di kontak siapa? Vano deh. Video klip. Jadi Lo bikin- lo bilang mendingan udah biarin saya masih musuh Selfie, iya. Tapi nggak tahu dengan kesombongan dan kecokolan Ya, dia pesan gitu. apa. Sampai dia main mana video label. Karena memang dia waktu itu kan major label. Hai. Itu udah sombong banget. Mari kita jalanin. Ya gue inget dari Vano tuh, interlokal gue kan, Kak bikin dong Kak, katanya lu gini. Gue udah bikin tuh Van, serius. Oh, lu bikin? Iya, sama si Cipta gue diinin masuk ke toko porno lah, pokoknya kayak jalan-jalan gitu doang, kayak gitu kan. Kan lo bilang jalan-jalan aja nggak usah nyanyi Iya, gitu. bener. Nggak usah nyanyi. Cocok aja lah. Iya, cuma nggak jadi waktu itu ya. Nah, akhirnya kita bikin sama Iguana Production. Iguana sih, Iya kan di Goro. Oh, ceritain dulu Bu, sebelum sama Iguana itu tadinya Platun mau buat Iya. kita konsepnya naif. Jadi, Oh, bukan iya. Platun, bukan Platun datang ke kita, Indrameng. Drameng ya. Indrameng datang ke kita meeting di Doors dengan konsep persis yang dipakai Possessive. Positif. Dengan almarhum Avi yang Maria. Konsepnya persis kayak gitu. Karena cover kita juga ada wariannya. Iya, Vincent. Vincent. Iya. Covernya. Vincent Rompis. Vincent Rompis di telepon umum. Nah itu yang jadi warga itu Vincent. Nah karena cover itu akhirnya dipakai konsep kita bikin video klip dengan waria. Tapi karena udah si Platon. Belum. Waktu itu belum ngatur. Si Ameng mau kerjasama masih Jadugar kalau nggak salah. Oh, Jadugar ya? Jadugar. Nah. Oh. Pokoknya tim IKJ dia yang bikin. Iya. Tim IKJ yang bikin. Pokoknya tim IKJ yang bikin. Nggak tahu. Adanya Rumi kan? Iya. Siapa namanya? Rinjani. Rinjani. Oh, Ini Rinjani. Paul. Ini yang fotografernya. Sampai akhirnya pas kita nawarin Aquarius, Ameng gue ada meeting nggak disetujui. Nggak disetujui. Oh, kenapa? Iya. Karena waria itu. Ini terlalu idealis. Pokoknya karena Pokoknya ada unsur tertentu yang dia tidak setuju, malah dia ngasih PH baru. yang enggak. Dia bukan PH baru, dia ngasih PH yang sudah ternama justru. Udah sama ini aja Iguana Production udah bikin A, B, C, D, udah bikin banyak video klip. Eko ya, Eko. Eko Kristianto. Itu bersih Terus, Sampai akhirnya kita meeting dengan Iguana Production, disitulah Waiting Room merasakan pertama kali treatment sebuah major label. iya. Treatment sebuah major Iya label. benar. Klip ada Jack Daniels Bening, di pub. bening, lu ngukur baju sama Iya. Dede Kece. Dede Kece. Tapi mau ketek juga dari kecilnya. Dede Kece siapa? Dede Kece adalah desainer yang keren pada saat itu yang membuat salah satu kostumnya Melly Guslau. Oh iya. Tapi mau ketek. Terus mau keta. Dan dia bikin kostum. Itu yang dipakai di klip itu. Di video itu kayak gitu. Itu kostum, konsepnya putih, dibikin kostum, ukur baju, pakai fitting. Kita baru tahu yang namanya fitting. Iya. Ada tes baju, terus ada segala macam semua Make up, ya. make up kayak gitu aja. Itu lagu apa Bu? Satu dunia. Iya. Satu dunia terus modelnya segala macam. Tapi berkat itu lo ketemu bini lo. Iya. Orang jodoh di sini. Sampai sekarang. Tapi gue mau nanya deh, itu emang gue waktu pulang ngerasain perubahan drastis ini sih, dalam artian Waiting Room tuh menjadi lebih terorganisir waktu gue pulang tuh ya. Gara-gara dia. Gue manggung berapa kali, sempat ikut manggung kan di STMT, Iya, gue ingat. STMT, ya. Terus di Bandung waktu itu sama The Fly juga kan, Iya. kalau nggak salah manggung Iya, bener. bareng tuh sama lu tuh. Oh, bejah ya? Iya, Iya. beda juga. Gue ngerasain kayak anjir, lu ada manajemennya, terus ada orang yang lari-larian. Itu emang waktu itu di poin itu emang lu udah pada fokus buat bermusik semua ya? Ya waktu itu si Buluk sih sebenarnya yang sounding. Kita nih begini karena apa ya waktu itu? Gue ngeliat timnya Bandung, bukan Oh. Pure Summer Day. Dia sama band-band gede Sama juga. band-band gede juga. Terus dari situ gue dekat sama Potret, sama Melly Guslau dan segala macam. Anjing, ternyata sistem kerjanya kayak gini ya. Karena lu di Aquarius itu makanya deket sama Iya. mereka.
Ada situ kita begini yuk, lebih profesional yuk, pakai kru, pakai manajemen. Saya mau kaca paling dekatnya The Fly ya? Iya, The Fly ya. Karena kita juga nongkrong di Guntur kan. Gitu. Akhirnya ya pada saat itu manajer pertama yang kita tarik adalah sahabat Ibo, Abo. Ya. Iya. Cong. Abo. Abo, cong. Cong. Abo. Aku begini tanya. Woi, lo masuk martabat free karena siapa ya? Apa yang kenalin siapa? Gue. Dia. Bukan gue, rumahnya dekat rumah gue. Lu lupa. Iya. gua. Gara-gara dia. Mata baru. Abu. Martabat langsung free. Aku mana? Yang dari Bogor sebelum sejam sampai Matabar. Abu. Itu Raja Beri daripada Dani. Beri daripada Dani. Lebih bokis. Tapi album itu Bung, kalau boleh dibilang ya, buat gue secara materi bagus menurut gue. Oh keren. Keren. Belum saatnya sih kalau Di tahun itu Belum ada. yang kayak gitu. Cuman nama besar Waiting Room Subtitle yang bikin album itu Beda jadi genre. bumerang buat kita Iya. pada saat itu. Oh, Balik. lu ngalamin apa ya? Ada komunitas underground yang Mungkin gue digambarin player Bung. Itu zaman PO Box. Gimana? PO Box. Di mana? Dulu ada PO Box. Ah. Jadi sebenarnya yang lebih bikin banyak orang antipati sama kita tuh ada dua unsur gue bilang ya. Pertama kita masuk major, Ya. kedua kita Rubah. rubah genrenya. Itu aja sih. Jadi orang jadi Kaget bingung. lah ya. Iya, kaget lu. Ini sih. Orang berharap itu kan Iya. dulu ada ska gitu Sial, kan, ya. ska lagi kan. Sementara kita Hardcore. ya sebenarnya masih distorsi masih ada di musik-musik itu masih juga gitu. Cuma udah memang belok aja gitu. iya belok gitu. Tapi kita indo aja ya. Iya. Wah. Fan mail jadi pada marah-marah gitu. Iya, jadi kan ada PO Box, PO Box. pakai PO Box. Iya. Pakai PO box. Ini belum pernah diceritain nih. Gara-gara PO Box ada suatu kisah, masih ingat nggak lo? Gue inget banget karena gue yang berhadapan dengan banyak orang yang pengen ngegebukin kita semua. Jadi kisahnya gini nih guys, Discusser. Waduh. Discuss. Mau dengar cerita ini? Saya minum dulu. Dingin. Iya. Saya minum itu loh. Mau lah ya, Es teh manis. Ikut. Minum Festing. Ini harus beneran, bukan promo. Lo harus beneran. Belum mau Dekat apa? Ini pakai update men. Jadi kalau misalnya orang pakai plastik semua pakai plastik. Jadi ceritanya PO Box ada Alkisa. Gua nggak tahu lah itu apakah dari tim kita, apakah dari tim kru yang memberikan informasi kepada salah satu penyiar radio di Bogor. Masih ingat ya? Jadi waktu itu ada cerita Eni Ero ceritanya. Jadi pokoknya gua nggak tahu lah. Sorry, Itu Cianjur. 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 Cewek kan? Cewek. Iya. Itu penyiar. Iya. Oh yang dilecehin itu Iya. ya? Oh. Cianjur. Masih ingat Gimana pokoknya ini? namanya. Gue nggak tahu deh. Apa lupa? Gue nggak tahu. Lupa lu Dia, pasti. dia nangis-nangis lah nelfon gue, nangis-nangis, Bang Pano ini. Oh itu zaman kerusuhan gue masih lagi cabut ke Singaparna gue. Oh iya. Iya kan tahun Pokoknya intinya dia kanan. karena saking ngefansnya sama kita, dia kecewa lah, ada kata-kata yang melecehkan. Oh dia kecewa kita berbelok. Bukan, melakukan tin gitu loh, asusila lah, maksudnya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Iya Tidak- kecewanya kenapa dia begitu? Ya itu asusila. Nah itu, apa boleh diceritakan? Jika apa ya? Ngomong peler aja boleh. Kontol. Astagfirullah. Jadi highlight bentar. Oke, pokoknya motor yang nyuruh supaya si penyiar radio itu bisa bermalam lah dengan salah satu personel itu. Wah, lakuin Itu siapa gue itu? lihat, langsung gue tertuju pada 2 orang langsung kan. Siapa itu? Yang pojok kiri banget. Sama satu lagi adalah ya, tapi gue nggak bisa kasih tahu, ternyata gue maksudnya sumpah demi Allah, gue kagak pernah begitu sama dia. Bentar, Van. Maksudnya ada fans yang Jadi dia ngefans banget sama Waiting Room. Terus? Terus dilecehkan lah, jadi kayak di chat gitu, di email suruh. ada yang nyuruh ngewe gitu maksudnya. Iya. Ya, gua paling nggak bisa. Mandi hujan, mandi Ya, hujan. begitu lah. Mandi Mandi bareng.
Terus nelfon kata gue dulu pernah pengen diajak nyewa sama Bukan, gue. bukan, email. Email. Oh, Email. itu kata-kata kalau lo pengen ketemu sama waiting room, lo kalau bisa nanti sama gua dedet gitu kan. Dia cuma ditanyain semua. Gue bilang, gue gak nyangka kan, gue gak nyangka. Gue bilang mana, coba email forward gue, gila. Gue langsung set, gue kasih tahu ke anak-anak aja, anak-anak pada bingung ini siapa nih, Bol, pada Bol, ngaku aja lo Bol. Ayo dulu, kagak sumpah demi Allah gue enggak. Berarti siapa? Nah, sampai sekarang siapa sih Bol? Nggak tahu. Gua rasa Itu bisa bukan yang bikin gue stresnya, abangnya itu kan salah satu ketua apa di gue lupa Bogor apa Cianjur, itu datengin terus yang ngadepin gue kan, pusing banget kan gitu ya. Satu kita memang salah ada data kan dalam hukum kita akurat gitu kan. Bukti yang sangat akurat, akhirnya ya gue minta maaf lah dengan sangat. Kalau memang ternyata ada kehilafan atau bagaimana, yang akunya mungkin ada salah satu personel yang nggak sober atau yang nggak sadar gitu, minta maaf ya nih sudah. Tapi nggak ada pelakunya masalahnya. Pasti ada. Belum kan? Nah itu dia tuh Nah, kalau masalahnya waktu itu kan gini, waktu pas kejadian itu gue ingetnya gini, ini masalah dia bukan email, belum ada email itu cuy. udah bawa ke email. Lu sama teleponan itu kok. Nah apa namanya, waktu itu tuh kasusnya kalau nggak salah kita studi ini jangan-jangan dibikin-bikin nih, ya kan? Apa dia ngada-ngada nih? Oh ini Iya, ngada-ngada kali gini. Karena sebenarnya gue ngapain email ke sono? Kan Aing lagi deket sama itu. Sah. Ya, 5 poin. 5 poin kasus. Inisial ini caranya nggak kayak gitu deh. Tapi gue ngeri sama sebelah lu sih kan sebenarnya. Kalau lo mah rapi mainnya. Dia tahu dia. Ya kalaupun benar lu minta maaf aja, minta maaf ya. Nakal memang. Tapi itu gara-gara kasus si PO Box itu dan email segala macem, akhirnya kan kita terima PO Box tuh yang sangat penuh dengan berkarung-karung. Ada gambar kalau jadi player. Jadi cover dibalikin, jadi cover kaset dibalikin, digambar gue yang muka gua. Wajib. Pokoknya mana-mana deh semua ini. Semuanya nggak suka dengan waiting room. Format baru. Dengan iya kayak gitu. Karena konsepnya berubah. Kayak gue bilang tadi, antara pertama kita masuk major, udah masuk major berubah. Iya, udah tambah Jadi di. kayak tambah konotasi, tambah kuatin, tambah Ada masa transisi dong, menurut manggung ada kayak waktu sama sekali dulu. 1 tahun cuma 2 kali manggung gitu aku bisa. 3 kali dalam tahun. Tetap Masa? 3 tambah 1. Setelah rilis, setelah Dari rilis, rilis, launching di Diva waktu di launching gede-gedean. rame nggak? Rame. Pas launching Siapa aja yang rame. main tuh bu? Hah? Opening segala macam siapa? Gak ada, jadi konser ada klarinet, klarinet. klarinet ya klarinet. Oh, Openingnya ya. Klarinet kita konser tunggal, sama klarinet openingnya main di Diva. Di situ juga akhirnya Akbar bertemu dengan istrinya, calon istrinya. Udah ketemu Backing semua vokal. dia. Backing vokal. Dulu backing vokal waiting room. Pakai backing vokal coy, lu bayangin tuh zaman dulu. Belum Malik belum ada, gua udah ada backing vokal. ada. Gitu aja di belakang. Itu sampai rusuh lagi si Toger Porin Beceng enggak Ya. Ih. Oh iya udah. Ini Diva ya. Nembak nggak? Enggak, mau ya lagi era-eranya rusuh lah. Intinya sih pas launching itu semua orang pada kagum. Tapi temennya yang kagum ya, kayak Eki Full of It waktu itu. Iya. Iyo, Pure Saturday datang di situ. Itu mau anjing keren waiting room sekarang ya. Termasuk itu artis senior Isdalia. Isdalia. Ya. Isdalia Oh, kan iya. manajernya si Kabo. Iya. Oh ini dari Abo. Ya lagi dong. Abo, mana Abo? Nah, Sering banget dulu gua sama Mbak Iya. pas kita launching lagi berhasilnya, kita masuk yang lebih absurd lagi. Iya. Ke sebuah manajemen artis. Wah. Baksi. Mami Baksi. Isdalia. Satu, Isdalia. itu lebih kayak satu badan manajemen tapi nggak manage berapa band Banyak. gitu ya. Dan yang di-manage sama Baksi pada saat adalah artis-artis mainstream. Isdalia, Santi, Tere. Tere, semua artis mainstream. Bunga. Kita nih yang benar-benar yang dari bawah masuk ke sebuah manajemen artis. Ada meeting per minggu, ada pas meeting dan dancer segala macam. Nyantol jatuh. Ambul. Belum saukar ya. Gak apa-apa. Kan masa lalu. Udah selalu. Ya itu kita masuk di Baksi,
kita ngikutin misalnya ini penawaran pada saat itu tuh kerennya. Misalkan ada artis mereka ini Bucks itu boleh dibilang keren secara sistem. Ada IO datang, wah dia nawarin langsung cep ini ada sini. Aku mulai sering lagi tuh. Enggak juga. Jadi gini loh, wadahnya tuh bener dan bagus, tapi Iya. ininya porsi kitanya sebenarnya ngangkat itu berat. Iya, betul. Karena terlalu idealis juga mungkin ya. Jadi kita sebenarnya masih bingung antara idealis sama ke Mainstream sekalian. Gimana gitu? Enggak, tapi Itu kembali juga ke kesiapan juga sih kalau gue yang iya, gitu. kita juga Kesiapan kayak kita agak kaget, kaget. Oh, kaget gitu. gitu. Makanya banyak yang kecewa bu, banyak Hah? yang kecewa dengan. Ya intinya kita internal kita juga kaget. Kita benar-benar dari bawah sih, kayak benar-benar dari poster. Karena Kak bilang dalam tanda kutip underground boleh dibilang pada saat itu. Iya. Dari arus mainstream, arus non mainstream tiba-tiba ke arus mainstream, gaul. Dari poster ke dugem ya nggak ya, adus-adus. Ini kita ngomongin udah kayak Lu. 2 dekade yang lalu. Ah, Iya. iya. Dan kita juga berharap kayaknya sudah berharap lebih, tapi kita tuh enggak mendapatkan gitu. Apa ya? Oh kita jadi justru ya menurut gua ya 2 dekade lalu kelihatan banget bedanya. Maksudnya kayak 20 tahun ya, udah ada. Beda banget. iya. Beda banget. Yang namanya band lo ecet kosan kan ya udah hampir sama kan. Iya. Baru suara sama siapa. Tapi ada juga yang bilang Panggung begini, sama. ada yang bilang, lagu lu bagus banget, tapi kayaknya bukan waktu yang tepat lo keluarin ini. Ada yang ngomong gitu waktu itu siapa ya? Emang nggak ada yang ngerti juga pada saat itu. Iya. Jadi, Kalau itu berat nggak terus. ngerti. Iya. Lu mau kemana genrenya? Dalam Nggak ada. untuk menyudut ini aliran lu apa ya? Keder. Belum ada funky kopral. Belum ada. Belum ada. Tiba-tiba lu ada diskonya, ada funknya, ada Jazz-nya. distorsinya, ada Iya, jazz iya. cekuak-cekuak dia nih, Iya. cekuak-cekuaknya. Ada klining gitu. Tapi itu ya album itu ya itu ada pengaruhnya ke anak-anak yang lebih yang mungkin lu juga gak nyadar kalau mereka itu pada dengerin loh karena gue sekitar 2010 sampai 2012 ya itu anak-anak kayak anak loker kayak gitu kalau nge-DJ Boy Satu Dunia Iya, jadi gini, pada ngomong kalau ini satu album keren banget satu kan. dunia udah banyak dirilis di mana-mana, maksudnya diputar ya di mana-mana udah banyak. Tapi untuk lagu lainnya nih 1, 2, 3 sampai 9 ya kemarin kita lagunya. Itu bener-bener kayaknya masih belum keluar nih musiknya lagunya tuh. Belum ini ya. Gue bilang kecepatan aja sih gue Ah, bilang kecepatan karena anak gue Terlalu ngomong saatnya, Bu. ini album lo ini keren banget nih kan dia bilang gitu apa namanya ya demen lah pada suka nggak album ya bukan lagu itu doang loh. Dan memang iya sampai sekarang akhirnya album yang tadinya tidak disukai bahkan kita dapat kritikal negatif malah ya kan yang boleh dibilang dicela kita pada saat itu sekarang jadi album baru. Gimana kalau kita remake lagi Satu Dunia? Apa tuh? Masih bisa, Bang? Nggak bisa. Ayo bisa. Kalau aku terakhir main New Wing. Ya, yang penting mantap terasa dulu. Asli. Iya, kan? panggung Pelita Harapan tuh salah satu ya. Terus Ini ada yang paling si- absurd. Itu akhirnya jadi istrinya. Langsung merah mukanya. Ya. Itu yang paling absurd. Itu dapat dari mana panggung? Ada gitu Berarti nggak salah. Istilahnya, Berarti nggak sorry salah. Bol, tapi kalau Berarti nggak salah. dibanding Oh, iya. masih bukan banding tapi ya waktu Way Through masih di underground malah pas udah di Akuru justru lebih jarang di Akuru mungkin manggungnya apa enggak? Lebih jarang. Lebih jarang. Lebih jarang manggung. Nah, ya kita kan waktu sekali itu kan dibayar nggak dibayar kan happy. Iya. Kalau manajemen kan udah Iya. based on rate. Tahun baru. Iya, rate. Ada harganya. Ada Berapa dulu harganya. baru Iya. tahu-tawaran. Mm-mm. Kok sama lu dapet ya? Cuman ini apa namanya? Boleh gue bilang sih pada saat itu kita bingung juga personil ya, termasuk gue juga bingung kayak kita mau kemana nih secara genre. Akhirnya Oh. kita puya kita dengerin, Hmm. ya kan? Moloko kita Moloko. dengerin. Iya bener anjing. Bring it back. Yang nyanyi siapa? Bring it back. Yang nyanyi siapa? Gue sama dia berdua. Wah. Dia main keyboard juga kan ajaib gue main Moloko. Backingnya Adele, ya kan? Iya, backingnya sama Adele. Wife, ya? Jadi akhirnya kayak nggak tentu arah ini si Wei mau kemana. Mencari jati diri lagi. Itu di PH ya? Gue ingat banget pada saat itu Robin Cooper ngomong sama kita. Kan dulu Iya. gue, Robin sama almarhum Pengki Iya, satu Reza. mobil. Cibol, ya lu bener gue Moloko. Dia ngomong gitu dia. Robin ngomong sama gue gitu. Ya biar keren lah, namanya manggung di Pelita Harapan gitu waktu itu. PH. Wah, gimana gitu loh.
Tapi memang berhasil ya, anak-anak Pelita Harapan menerima itu. Red Hot lagi kalau nggak salah dulu ya. Hah? Red Hot kalau nggak salah, Red Chili Peppers. Oh iya. Yeah, we are the, eat dirt. Eat dirt. Eat dirt. Eat dirt. Sama Orang orang Dia jual kelapa sebut Iya, Saya iya. eat dirt. Justru kelapa. Let's groove tonight. Oh, iya. Itu kita main di Lamborghini Cafe, Bu. Lamborghini. Masih satu gitar waktu itu. Iya, Eat Dirt sama itu. White Boy Gil is not problem. Oh, iya. Minutemen. Minutemen. Oh, Minutemen. Minutemen juga yang teng gede-gedeng. Teng gede-gedeng. Street on Fire, Teng ya? gede-gedeng. Wah, nanti. Wah, garu-garu banget sih. Iya, teng gede-gedeng. Masa pengen tahu pada saat itu ya. Kayak krisis jati diri kali bola apa gimana boleh? Iya, iya. Kita kebanyakan otak pada Iya benar, kebanyakan otak, benar. Lagi pengen. Kebanyakan otak. Banyakan kepala. Jadi dia dengerin metal, dia dengerin apa nih? Masuknya ke hip hop, ya kan? Ini masuknya ke Claypool. Les Claypool. Pokoknya mau lagi demen banget ceteng. Sampai sekarang Les Claypool. Gitu. Nah ya dia udah ya. Kenapa kayak sakit kepala? Gue lagi inget-inget. Tapi emang pada saat itu boleh dibilang musik kita penerobos sih, breakthrough. Iya. Gitu. Cuma ya begitu. Itu berlangsung selama berapa lama? 1 tahun waktu itu pas Waiting Room lagi udah rilis propaganda, gue kayak eder tuh gue tuh pribadi. Oh itu album abis propaganda hancur semua tuh abis Iya. propaganda apa? Musik. Musik bukan drop, kebanyakan influence, kebanyakan maunya, kebanyakan Kepala. tuntutan, Banyakan kebanyakan kepala. balap kepala ya. Dan label nuntut juga. Tuntutan itu dia. Nuntut apaan tuh? Mesti jualan, Mesti jualan. segala macem. Kita kontrak soal 2 album. Oh, gue inget banget nih. Yang Kita catching, masuk, catching gitu. kita masuk ke label itu pintu ditutup loh. Udah pernah ngomong gini, udah deh album propaganda nggak usah lu berharap banyak lagi. Udah lu buat lagu yang se-mainstream mungkin, se-pop mungkin, gimana Nah. Simpel bisa mungkin. jualan. Gila, pala muter aja. Oh, Jadi, udah. mikir. Satu sisi mau nikah, kayak kan ya. Sedangkan kalau bikin musik tuh nggak bisa mikir, musik dari hati. Iya. Iya. Mantap perasaan. Minum lagi, minum. Oh, Dukun kurang dringin. Ini iklan. Dicampurin iklan tuh. Campur deh, campur. Tenang. Dringin. Seruput. Dinginnya. Ini sini ini tehnya apa? Tadi. Tolong dibikin caption di bawah. Kampus loh. Tapi memang akhirnya pas setelah album propaganda kelar kayak Dodo bilang tadi, bingung tuh kita mau kemana jadi bingung. Karena tuntutan label, jadi kita mikir Ya. gimana biar jualan segala macam. Enggak sedangkan udah idealis kita. Hilang. Iya. Yang lebih gila lagi, akhirnya kita mengeksperimen dari jazz dan segala macam ke R&B. R&B. Langkah Amir. Dia pulang lagi. Iya. Dia pulang lagi. Ya bukan, langkah air. Itu aslinya Bukan, bis. Aslinya bis. Saya demen yang aslinya loh. Ngejazz. Gue bilang, wih keren nih. Iya, gue kangen tuh, Bu. Yang Manu, kan ada keyboardnya kan? Iya, baru. Lirik belum buat kan kalau nggak salah. Iya, makanya Bener, jadi bener. pas Wah, kita bikin iya. langkah akhir, itu kasusnya kenapa jadi R&B gara-gara dia beli groove box. Eksperimen. Oh, iya. Wah, gua ada baru nih, kita eksperimen. Oh, musiknya remake ya apa? Gue inget banget R&B. Ah, gila, gue gak suka nih lagu nih. Dia ngomong, Pak, lu mau duit nggak, Pak? Dia pakai duit terus. Gue bilang, aku mau hati kan. Jiwanya mati. Aduh. Kalau jalan-jalan kayak gitu, Pak, lu mau begini, Pak. Itu jangan. Tapi Itu bahaya. bener, gara-gara dia beli groove box, akhirnya si lagu yang tadi si langkah akhir itu jadi R&B. Enggak. Yang di YouTube itu udah di remix ya? Udah, baru. bukan Versi klipnya. versi klipnya udah R&B. Tapi yang itu nggak ada di album. Nggak ada di album. Itu di mana tuh? Terus Tapi sempat ngetek, Bu. Ada di harddisk. Sempat ngetek itu ada tuh. Kan habisnya. Keluarin dong. Itu beda, itu harddisk old school. Mesti beli itunya.
IDE dulu. Itu materi di musik dibikin berjalannya dengan lo setelah propaganda terus tekanan dari mana materi berikut dari Iya. gitu Iya, kan kontrak 2 tahun, 2 album. Karena mau ngomong lo jadi nyangkul tuh. Iya. Iya, pas udah ada- setoran. Gila gini Bung, waktu propaganda kita kan bikin dulu baru kasih ke Aquarius kan. Nah kalau ini memang dibiayain sama Aquarius untuk rekaman. Wah, mati. Studionya Gins, Gins. 4 inch, Gua sempet- full track, rack di mana-mana. Yang di kota kan? Iya. Yang Iya. Datang sama cewek-cewek tuh dulu tuh. Iya. Yang makan Oh, babi iya. dia. Harus MC. Oh, makan babi. Yang penting babi yang disunat. Itu kalau pengalaman baru lagi buat kita. Itu kan makan kodok dia parah. Jadi, nah di tahun itu transisi dari analog menuju digital. Nah, gua bawa PC tuh. Iya. Iya kan? Transisi pada saat itu digital udah masuk ke Indo, tapi belum ini banget, belum banyak yang tahu. Iya. Nah, kita mentransisi dari analog ke digital. Jadi waktu itu kita rekaman pita jalan, PC gua mau PC jalan juga. Iya. Oh, Jadi transfer. iya di transfer ke pita dulu data itu. Udah gitu zamannya banjir lagi, inget Ya. nggak? Banjir. Oh iya, hujan. Banjir. Kalau ribu ya. Heeh. Nah, Ada di lo tuh. Hah? Ada di lo data. Ada sih masih tapi masih. masih waktu itu 8 bit. Nah, Bisa. dulu belum secanggih sekarang ya. Iya. Kalau Cuma dulu- 8 tuh kita pakai catwalk rekamannya Itu masih Walaupun dari pita juga. dari pita juga. Iya. Nah, rekam di Gins dengan memang udah di ini sama Aquarius kan, dibayarin rekamannya sekian shift pun sampai jadi pokoknya. Jadi pertama kali kita rekaman Itu pakai nggak pita, ada lagi. lebih profesional Convert lagi. habis. Oh. Gitu. Ini mau ngomongin harddisk apa bagaimana nih? Kita mau ngobrol apa nih? Mau ngomongin, kita lagi di interview, jangan ngomong masing-masing. Mana Pak De? Halo. Ini udah nyalin sih. Biasa. Lama nggak pernah syuting nih. Ya jadi begini maklum para diskaster ya dan para cabuler dan cabulis. Mereka ini nggak pernah ketemu sudah sekian belas tahun. Iya. Sekalinya ketemu ngobrol gosip. mereka. Jadi mereka tidak sadar kalau mereka sedang ditonton oleh jutaan orang di YouTube pada saat itu. Mereka malah ngobrol sendiri. Nah, ya. Nah, gitu. Terlalu Bu. Tapi itu tahun 2000 ya. Terus juga yang satu hal yang gua iniin yang gua sadarin, begitu gua buka, gua dikasih list sampel kan. Terus di lagu-lagu itu ada di atas lagu oleh siapa, lirik sama siapa. Iya, Mulai ada benar. bagian-bagian kayak gitu tuh. di situ. Waktu itu label sudah memberikan suatu antisipasi daripada nanti lo ribut masalah hak cipta, masalah siapa lirik, siapa yang ini, udah mendingan dari sekarang lo tentuin siapa pencipta notasi, siapa pencipta lirik, dilakukan. Makanya kan di situ tertera ya siapa yang cipta yang musik, siapa lirik, udah bagus, udah terkomposisi yang baik lah waktu itu kan. Terus juga promo kayaknya itu boleh, maksudnya di backup banget ya lu. Itu kita tuh waktu kan, radio, album musik, TV. kita dalam 2 hari syuting 2 klip. buset. Langkah akhir dan musik. Musik, iya. Hari Senin langkah akhir, Besoknya Selasa langsung. musik. Langsung 2 video klip bikin. Iya, acet ya. Acit di musik. Kalau langkah akhir Karisa Iya. Karisa. Gua datang tuh syuting itu. Itu Herlam Linggar yang dia pakai topi koboi. sama Panji. Ya. Itu topi koboi lo kayak lu. Oh, itu. Lu juga tuh koboi. Iya. Koboi juga. Karisa yang temennya Juan bukan sih? Iya. Iya. Master Timothy apa Karisa? Karisa. Karisa. Yang pegang Molinda. Jadi istrinya ini. Istrinya Ade Habibie. Oh. Dulu. Udah tuh beres tuh si Waiting Room rilis. Pas rilis tambah kagak ada jalannya sama sekali. Tambah kita manggung nggak pernah tuh musik. Pernah. Nah, lu mana pernah bawain mimpi indah kita. Pernah. Senayan. Oh iya, Kita sekali. buka Peter Pan dulu. Iya, yang di acara Star Mile. Peter Pan buka kita dulu. Peter Pan Ini buka Senayan. kita. Senayan. Peter Pan buka kita. Bukan kita. Wedding room. Iya, dulu. Sorry Ril. Padahal mereka lupa tuh. Bener, Peter Pan bukan gitu tuh. Nah, tapi dari si rilisnya album musik makin kagak jelas kalau gue bilang bang. Iya, terlalu banyak. Makin kalau gue pribadi, waduh ini band mau gimana ya nasibnya gitu. Jadi dirinya berantakan. Mentalitas kita sebenarnya udah drop semuanya. Iya. Di sisi lain tuntutan major, terus kita umur nambah, ya kan? Iya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan pasti kayak Iya. gua mau serius apa enggak nih gitu ya. Gimana jadinya nih? Pokoknya ini banget nih,
Benar-benar. Sayang loh, padahal tuh lagu musik kalau lo dengerin sekarang nih, nantikan streamingnya insya Allah bulan depan lo dengerin, itu lagu Mimpi Indah, ciptanya Irvano tuh. Kalau lo denger, Yang punya lagu lah, yang punya mantra itu. mantap terasa loh. Mantap terasa. Tapi memang enak loh, coba lo dengerin lagi. Iya, soalnya main melodinya gara-gara dia bikin bangsa. Gara-gara Udah. kolesom. Oh, iya, kolesom. Lo Iya. nyari libet pas minum kolesom langsung dapat kan? Iya, Itu dulu. Oke. Mantap terasa. Lumayan banyak fitur yang bisa cuy. Ada Trisnotif X fitur yang di lagu Terus ada keyboardnya ibu Bunglon. Bunglon. Dari Bunglon. Dari Bunglon. Iya. Nina Iya. Tunai. apa ya? Citunai. Citunai. Ada kita satu lagi album lagu yang video klip yang putih-putih itu yang di pasar minggu kita tag tuh. Yang mana? Pasar Musik. Minggu. Itu musik. Musik. Pancoran. Pancoran. Oh, Pancoran. Gudang Sarina itu. Enggak pakai putih-putih. Putih-putih kan? Enggak. Musik hitam-hitam. Oh, biasanya dia berdua. Gitu itu yang dia sama Acit. Acit. Iya. Ininya. Gua ngeliat tuh, masih ada di YouTube kan? Itu musik. 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 Tapi kan Melly Goso bilang musik bagus kan ya? Sama. Lu pakai gitar Anto itu yang kuning. Oh iya. Mantap, makasih gitarnya. Iya, Itu udah tahun berapa tuh album musik? 2002. Gua udah pulang kalau itu Ya, kan. 2002. Nah, di 2002 itu gua labil. Cin, terusin enggak ya? Itu satu album isinya beda-beda. Ada reggae, ada macem-macem. Ada pop. pop, kan? Ada produser nggak sih? Nano itu. Enggak ada. Nggak ada. Lu aja sebelum Tapi tetap keren insya Allah. Iya. Ya, makanya dengerin lah tuh. Nah, dengerin. Terus akhirnya gua labil. Labil, aduh gua gimana nasib ke depan ini? Kalau masih begini-begini, gua ngomong sama dia berdua ya, sebagai ketua-ketuanya. Coy, gua ngundurin diri kayaknya coy, udah. Tapi gue sedih banget loh pasti ngomong. Wan. Ini ada konspirasi masalahnya. Kampret kan? Ini gue ceritain. Gue tahu konspirasi yang Bertiga di lepres sebenarnya. Oh iya, enggak ini gara-gara lu. Konspirasi, Gara-gara lu juga. Jadi ceritanya pas dia bilang, Wan, gue kayaknya udah nggak bisa nih karena begini. Udah sedih kan kita ya, kita sebelum udah nggak bisa lagi. Udah. Ya, kita lebih jalan. dibegoin. Diam dulu. Soalnya gua udah tahu. Gue tahu. Oke. Tiba-tiba besoknya batin telepon gua. Pan, si Buluk ngajakin gua udah buat band lo namanya Super Glad. Itu gua ngasih tau doang kan. Nggak apa-apa. Terus habis itu, waduh si Buluk nih pengkhianat. Kalau masalahnya juga jalan nongkrong di studio. Iya, dulu. Biar tidak membelokkan Biar saudara. latihan meeting mulu. Iya, nongkrong latihan. Gue sebel. Sama lu juga nonton nongkrong. Gue latihan rutin loh rajin. Gue merasa dihianati men. Sudah bu. Ya. Jadi pas waktu si Buluk Chow udah bikin Super Glad, gua kan ngomong sama lu. Akhirnya kita ke rumah lu kak. Si Buluk kurang ajar, udah bikin begini. Pokoknya iya. Dalam. Dalam, nggak apa-apa ya bu ya. Aduk dulu. Lo tau gak mobil bergebuk-gebuk. Iya asli. Tapi memang, ada nano. yang bikin hancurnya waiting room pertama kali adalah kata-kata Ibob yang sangat tidak etis pada waktu itu. Jadi waktu itu kita di dalam studionya Doors kan, oke siapa yang mau keluar? Gue keluar kata dulu. Wah, gue ingat banget itu kejadian yang Oh, iya. sangat sesal. Iya. Gua keluar. Iya nih. Dia si Akbar masih, ya gue tetap, Biong tetap tadi tetap ya kita oke. Bar, lu harus tegas dong. Lu iya apa enggak? Si Akbar sebel kan. Ya lo konsisten dong, lu juga jarang ngomong. Lu juga. Masih ingat? Ayo. Dia kecewa. Ingat kan? Jadi sebenarnya Buluk. Karena gue sudah merasa ada konspirasi nih. No. Lo kayak zaman sekarang. Inspirasi kopi. Belakang dia udah membentuk ya kan. Enggak sebenarnya yang kejadian sebenarnya mereka tuh kecewa sama kita sebenarnya, dan kita tidak salahkan karena memang betul. Iya, Kenapa? memang bener. Mereka hidup di musik, Ya, dan sedangkan lu keluarga, bekerja, kehidupan. dia bekerja, kita bekerja karena habis nikah. Karena lu habis nikah. Tapi Iya, emang benar. pegawai itu masih Pegawai. Digawe. Kantoran semua. Makanya gara-gara pas Ibo bilang,
Bar, lo harus tegas begini. Si Akbar sebel kan? Kebetulan kata gue. Udah, Iya enggak? gua keluar. Gio, gua keluar deh. Jadi juga. Lo tau Jerry nggak? Gua juga kalau dia tinggal kita bertiga. Gua pikir dasar lu. Kalau tinggal bertiga, gua masih nano, gua emosi waktu itu. No, gua mendingan gua berhenti kerja. Kondisi kayak gitu lo nggak bisa tahan. Iya kan masih. Lalu, Gua berhenti kerja untuk dia nih. Dia bakal Jadi free flow kan? free flow. Iya. Coba lo sekarang dia bikin free flow tuh apaan tuh namanya? ngapain Jerry berdua di sini? Bukan, karena semua discussion, semua Dia kan pendengar bikin waiting free room flow itu nggak ada yang tahu kenapa waiting room bikin itu free bisa flow bubar. itu, dia kan untuk Iya benar. membuang sakit hatinya kan, kayak nggak mau Iya. kalah, tapi nggak tahu tempatnya juga. Sebenarnya sih jadi flip flop. Iya, akhirnya daripada kita bawa waiting room kan sih, udah pokoknya nama waiting room lo pegang aja Vano sama Ibob karena ini besar banget nih nama. Kan Tapi siapa? setelah gua katanya dulu, Nah, gua dia mau menyerahkan pegang nama waiting room. saat terima nama waiting room ini besar banget Van. Sayang jangan lo begini, gue inget banget. Rese, dia udah ninggalin ngomongnya begitu ya kan. Rese. Kalau gue udah gak yakin soalnya, karena gue berpikir anjing gue harus, kayak gue cerita sama lo, gue harus jadi rockstar. Iya. Cita-cita gue dari awal, gue harus jadi rockstar, ini kagak jadi rockstar amat, ini gembel-gembel juga gue main gitu. Jadi pada saat itu, wah dia pada kerja, gue mau segala macam, gue sama almarhum Reja ngomong, Iya. Kamu masih ada ya? Masih masih ada. ada. masih ada. Dia ngomong, lu bikin band punk aja tapi sih. Iya. Buat bad religion. Oh, beran aja dia, oh iya, bikin band legend aja, gitu. Wah udah, ya kan, karena gue nongkrong di sono, Tiap hari di rumah tiap hari gua. di rumah dia, Iya. ya kan. Gue bilang, kan bantuin gue dulu dah, ngedramin band gue gitu. Udah, dia juga nih, lo kan dia main bass aslinya, bukan main musik, lo mau main bass lagi gak? Ayo, Jadi pada saat itu gue memang pikir, wah gue harus keluar dari band ini. Padahal dulu juga Tapi lo sebelum ada Supergrad lu ada satu, lu bikin Iya. sebelum kita keluar ya? ada televisi juga kan lo. Jiwa. Iya. Mas Yuli. Mas Yuli. Mas Yuli. Iya. Jiwa itu siapa? Tapi keren lu. Dia sama Mas Yuli. Gue sama Mas Yuli. Keren. Akhirnya lu kan pakai di Supergrad Ya memang gue juga itu. Free flow ya Yolo juga. Iya, iya. Si Jiwa tuh lebih ke Nick Drake. Nick Cave. Nick Cave. Tapi pas gue denger kok nggak kayak Nick Drake, kayak Debbie Romeo. Jiwa ya? Jiwa. Bagus udah ada. Kalau VX, Jadi 3 lagu udah gue rekam. Kalau VX Oh, belum. tapi beda Pas lagi. dia setelah udah ada Superglam. Oh iya. Iya. Jadi akhirnya si Akbar, Giok, sama Dadi masuk. Belum ada nama Superglam juga, baru bikin doang. Iya, ngejam-ngejam doang. Jam doang, iseng-isengan doang. Nah, dia tetap jalan latihan nih. Habis kita latihan di Ya, iya benar. Ngapain ketemu juga di studio? Ngapain tetap dia? Kayak orang diputusin tapi masih kesel ketemu juga. Kayak lo bilang tadi, rekamannya sudah ada juga. Jadi kelar latihan di latihan. Lo nggak kelar kan? Panu masuk. Iya. Tapi udah jadi lagu belum? Jadi 10 lagu hilang sama dia masternya. Padahal kalau keluar sekarang, Masih ada itu, masih ada. Lo tau lah bahasa dia gimana kan? Ada hilang ya? Ada sih, ada cuma cover tuh dulu masih pakai Dia udah skasi. dia bilang hilang aja udah. Terus gue juga dengerin Tapi lagu. udah jadi. udah semua, udah tinggal produksi. Makanya rencananya gue pengen produksi sekarang nih keluar. Tek ulang aja. Tek ulang. Udah nggak mampu. Mampu lah. Malah sebelum jadi Superglam, waktu pas gue lagi bingung, dia dulu ngajak gua ngeband. Oh iya benar. Eka ngajak gua Iya. bikin Oh, sama Brandals Dadi. awal. Sama Dadi. Motif itu. Sama Dadi. Sebelumnya gua pernah tahu gua pengen bikin. Pengen bikin band baru. Gua bikin deck itunya boleh enggak? Nih boleh bandnya mau kayak begini gua kayak deck class gini. Gua ngajak dia dulu Dadi sama Adebra. Dia bilang, Gitu. Sebelum ketemu si Ruli dan kawan-kawan, gua nggak tahu si Ruli lagi tahu dia ngeband, gua nggak tahu masih kayak gimana gitu. Tapi sama dia dulu latihan di dorm terus ya. udah bawah kita latihan. Iya. Sama Bayu juga. Oh iya. Bukan. Yang mana? Juan. Iya. Juan itu yang Dulu juga sempet ngedramin dulu ya. Materinya udah ada berarti lo. baru ngasal-ngasal cover Stray Cats waktu itu cover Cats. The Jam, kita cover The Jam. Iya. In the city is a thousand things I wanna say itu Ya tuh. pokoknya sempet lah sama dia tuh. Nah itu sebenarnya belum ada tuh. Akhirnya pas dia rekaman, SG belum ada. Belum. Gue baru keluar dari WR. Belum. Oh baru keluar.
Nah, tapi cuman latihan-latihan aja game Oh, doang. maaf nih, namanya kurang berkah kan. Free flow. Free flow, ini dong, free flow. Ini apa gimana? Free flow drinkin dulu dong. Tapi gara-gara akhirnya perpecahan si waiting room itu, ya kan dalam arti waiting room pisahnya yang terakhir, perceraian yang terjadi, ya kan, lu akhirnya punya Brandas, ya kan, dia membuat Evacuate Cowboy yang akhirnya menjadi Suri. Oh iya. Itu dia dulu. Suri. Suri, Tools, oh, ya. Suri. Evacuate Cowboy ya, tapi tetap dengan konsep stoner tools gitu-gitu. Tools. Nah akhirnya jadi Suri. Perfect Circle. Ya. Ya. Dia jadi manajer gue. Mantra. Mantap berasa. Tapi itu perjalanannya wah timbang sih. Tapi ini gue mau cerita nih, waktu dia ngajakin gue manajer Brandal, kan Itu kan dari dari gua. lu, dari lu. Nanya. Betul. Ada. Manajer siapa yang cocok buat Brandal? Vano aja udah paling benar. Dia itu harus gue nanya, gue lagi jadi manajer di Padi sama Pano aja lah. Vano. Jadi pas ditawarin sama Eka, Oh dulu Brandal hancur. Kayak segala macam. Dia paling alim udah. Oh, udah Vano. Udah itu bisnisnya udah tahu, enggak Iya. enggak. Mantap terasa. Dari dia nih lah. pas dia lagi kuat. Iya pas diajakin, oke lu lihat aja deh Van, pas lu bangun di mana kan waktu itu Bibis apa di Jaya Pak. Pekok ya? Iya Jaya. Itu lagi brutal-brutal itu Brandal. Pas udah lihat Enggak. udah lama nggak ngeband, udah kerja di perbankan gitu ya waktu itu pas gua ngeliat Brandas, astagfirullah. Gila, apa cocok tuh jadi manajer Brandas di saat gua yang berbeda dimensinya gitu kan. Makanya itu butuh yin and yang. Nah, cakep. Iya. Iya. Akhirnya Eka bilang dengan singkat dan padatnya, karena itu Van, gua nggak mau manajer gua rusak juga kayak. Ya. Oke. Ini singkat ceritanya. Discussion. Tapi sampai sekarang akhirnya kan lu tetap megang Gua sebagai business advisor-nya aja sih Ya. sampai sekarang. Advokat. Bayar Kita bercabangnya gitu boleh. Itu akhirnya ya udah jadi Super Glad, jadi Evacuate Cowboy yang jadi Suri, jadi The Brandas ya. Jadi perpecahannya di 2002 berarti ya? 2002. Berarti gue boleh. 2002 mulai pecah. Lu rilis 2002 kan The Brandas ya? 2003. 2003, ya bersih bulan. Jadi sama kita. Baru Super Glad rilis juga. Laki-laki IP. Iya, ya bilang lagi. Enggak masih Skatepark teman gue ya, maksudnya panggung pertama ya. Skatepark Kemang Betul ya? ya. Iya, bareng sama kita. Iya, lu berdua siang-siang. Iya, Skatepark Kemang. Nah udah dari situ udah masing-masing udah punya jalan. Ini tetap jalan free flow nih. Sampai rem bubar sendiri. Sebenarnya nggak bubar sih, Bu. Iya. Nggak tahu kenapa akhirnya ngilang aja dia. Sibuk kerja, gua sibuk kerja, sibuk. Berarti yang disalahin apa? Kerjanya. Nggak komen. Itu mencari jati diri soalnya bro. Iya. Kerja itu jati diri juga. Itu namanya. Lu lagi pas mau masuk pas bikin kantor lawyer ya awal-awal. Iya. Tapi untung sih waiting room bubar. Kalau menurut gua gitu. Iya. Karena kita bisa nentuin Explore. masing-masing Explore. Jadi kan udah jadinya begini kan Iya. kita di Iya. Udah ada jalannya. Iya benar, ada jalannya. Wow. Bisnis sama sekali kok. Lu jadi bandar Karang Bekas kan lu sekarang. Raya. Wah, milioner besi dia. Buset, tapi ngomong-ngomong tadi balik masih naik sepeda loh. Jauh amat. kalau itu masih jalan sekarang nih menurut lo? Tapi ke yang kemarin acara reuni itu ini banget ya, berasa banget ya, kangen-kangenan itu berasa banget. Yang mana? Kita reuni di Rolling Stone tuh. Oh iya, Fugazi. Oh, iya. Fugazi. 2013. 13 ya. Kita sempat reuni waktu itu di Rolling Stone, masih pakai konsep tribut tuh boleh? Ya, Kayak gitu. tribut. Terus Lumayan. interview di radio gue dulu. Os Radio. Oh iya. Sub Stereo. Iya, Sub iya, Stereo. Fandi ya. Sebelum Iya. juga kita kan sempat di di Trax juga manggung di Citos kalau nggak salah. Oh, Rex. Pernah sekali. Reuni. Waktu Vivi tuh, Vivi. Iya. Vivi. Pink hitam. Iya di Trax ya. Hmm. Masalah. Nah coba kalau menurut lo, kalau misalnya waiting room masih jalan, menurut lo musiknya kayak gimana nih sekarang nih? Wah, makin. Pengen sih, pengen deh. Kalau gue pengen. Pengen nggak sih? Ayo, makanya lu masih semangat nggak? Ayo. Memek Mereka. doang. Semangat Kalau misalnya terus. seperti propaganda. Oh Nggak, iya. gimana nih? Nah, modal. Belum Ini ada sih timbul. aja. Kan seperti episode yang minggu lalu, kalau Iya. misalnya kita mau main, ini apa dong manggung atau mau mulai album ini nih? Ya kalau misalnya Bikin masih apa? Bikin kalau karya? misalnya masih jalan nih sekarang, musiknya kayak gimana menurut lo? Bikin karya.
Menurut lo ya, jangan menurut gua. Seperti Yuk. yang gue pernah bilang malu kan. Apa tuh? Ya, masa propaganda dengan SJS. Kalau gue pengen Fugazi. Kayak Fugazi ya. Fugazi. Berarti Gua lebih gabung sama Bulog, SJS. gua. Ya langsung Iya. colok aja nanti kita sama itunya. Iya. Mungkin yang nonton bisa kasih suggestion tuh ya. Coba Kalau West komen Room di bawah. West Room jalan lagi apa enggak? Kalau jalan lagi mesti kayak gimana ya? Ya, itu dia. Oke. Kayak gitu. Ini masih muda semua loh. Kalau ada 1000 komen, waiting room kembali lagi mainin band Nuansa Fugazi. Kita bandnya nggak kalah sama yang umur 25-30 nggak kalah. Enggak kalah apa nih? Nggak kalah Kalah lakinya ya. energinya. Ya, lu Depok sokin ya. Iya, atlet deh. Dari zaman sepeda belum rame, dia Udah sepeda dulu. ada 210. Payungnya udah. Betul. Ya wis dah. Tadi itu kira-kira perjalanan The Waiting Room episode kedua boleh. Yo, thank you juga buat Ayam Mantra. Buat ringin sama buat Rara ini. Kitchen. Oh, Ada ini rasanya dari Rara rasanya. Kitchen. Kalau, ini yang mana nih, Van? Tiga-tiga jadi buka, Ini jadi cuma makan. sambelnya dia. Ini cuma sambelnya. Tiga-tiga jadi makan. Kenapa? Buat gua bawa kali. Udah ada. Hah? Ada 3 orang. Tiga di rumah. Udah ada GoFood, ada di Tiga, GrabFood, tiga, bisa. tiga. Ini juga, ini apa no? Rara Kitchen. Rara Kitchen bisa Kitchen. di Instagram Rasanya ada ya? sih. Kakak gua. Rasanya. Ada Instagram, bisa di order juga di Instagram. Oke, terima kasih untuk perhatiannya nih. Ada kata-kata terakhir Mutiara apa boleh? Anjing. Dari masing-masing. Nah, dari Masing-masing. Apa nih? Kita berdua nggak usah. iya. Gini aja. Mau curang Lu teman-teman. apa nih? Kira-kira Tentang host. kata-kata terakhir buat waiting room. Waiting room apa untuk semua nih? Terserah, bebas. Waiting room. Kalau gue sih, Tapi gua mau cerita dulu dikit boleh gak? Boleh. Boleh. Dikit ini Diem aja dulu. Ini boleh. Sebelum Reza meninggal, Nah. kan gua sama dia tuh suka agak-agak Twilight ya. Iya. Nonton filmnya Twin Peaks gitu. Thank By you. the way, Reza adalah sahabat-sahabat kita semua nih, Reza Adi Wijaya. Terus ngobrol sama dia kan. Ya, dia salah satu orang yang juga menyedihkan WR jadi begini. Ya. iya sih. Kok kenapa jadi kayak gini WR? Jadi kacau lah kayaknya. Yang menyayangkan ya. Hah? Sempat ngomong dia. Sempet ngomong sama Nah, kayak gua. makanya justru gue bikin band pamir. Sampai akhirnya gua nggak sengaja tercetus. Maksudnya bercanda sih. Cuman kata Peki yang mau masuk akal karena mungkin karena apa hits kita yang kedua itu kan langkah akhir kan. Ya. Kamir. Dia benar-benar langkah akhir akhirnya. Bunuh diri. Oh iya. Kan dia bunuh diri. Bener. Iya, iya. Gue bilang gitu sama Reja, wah bener juga lo Dan, gue dipanggil Adon sama dia kan. Ah. Gitu ceritanya. Bener tuh. Oh, iya. Udah video klipnya bunuh diri kan. Iya. Ya Gue gimana? yang mikirin. Jadi dari sebenarnya konspirasi dia dari awal sampai gede. Jadi Jadi kita saya itu bikin. udah diumumin sebelumnya ya. Iya. Bukan. Starternya udah ngumumin ya. Iya, sebetulnya itu udah ada kode. Jelas. Udah ada kode. Secara tidak sengaja. Iya, Jadi itu. jadi fenomena. Sebetulnya Konspirasi waiting room. itu. Wih, serem sekali. Itu iluminasi. Terus terjadi Iya kan? tak tersadari Asik. dosa ini selalu menghantui setiap jalan dipenuhi penyesalan dan kecewa tak ada jalan nih ingin ku akhiri langkah yang tersisa itu dia breathing Pada kita mainin nih. lirik Maaf, dulu gue bikin lagi basian habis ngip. Jadi ternyata discusser yang menyebab waiting room ini bubar adalah liriknya Eka. Ya oke lah. Apa lagi? Udah ya. Kalau pesan-pesan tadi lu bilang kalau gua pribadi pesen thanks guys kita bisa ketemu Iya. lagi setelah Betul, beberapa betul. tahun. Makasih sama Discuss dan tim Iya, Discuss. Makasih juga Ayam Sama Mantra. Cabul juga. Ya. Oh iya Cabul, Buluk, Rostar, luar Iya, biasa. iya. Salut. Tapi gue salut dulu sama Cabul. Oh, Gila. iya, bener-bener. Awalnya nih kita lagi discuss di sini, lagi opening kan. Kenapa nggak lu gabung aja berdua? Gitu Iya, ya, Pak, ya. iya. Kita bikin channel YouTube ya dia udah melesat langsung. Banyak yang bingung mau bikin. Kayak kelamaan kan? Bukan gawe. Tapi alhamdulillah ketemu juga duo Rockstar ini Ya. dalam satu channel YouTube. Catatan si Buluk, YouTube kita juga komen gimana Mantra. waiting room ini ke depan. Dan Ya. makasih Ayam Mantra, Dringin dan apa nih lu? Rara. Kitchen. Insya Allah kita semua dalam keadaan COVID selesai. Amin. Semua ada lagi Amin. rezekinya lancar, sukses Amin. semua. Barang Amin. COVID itu dari aneh. Masih ada tetap ya. Nah, gitu. Bung Akbar mungkin. Ada Gio. Thank you. Apa ya? Kan gue dulu
Betrayer ya. Iya, iya. Istilahnya metal terus gitu kan. Terus si Vano sih gue thank you juga nih. Mantap. Gue ngajakin gabung di Waiting Room. Dulu kalau sana punya drum elektrik kan dulu ya, maksudnya. Iya. Gue. Iya. Tapi di rumah Oh, gua iya, punya. di rumah lo mainnya. Iya. Iya. Belajar. Jadi ada perkembangan kalau ya apa? Nggak musik Waiting Room kan gue ya masih belajar lah istilahnya gitu. Iya, belajar hal baru lagi. Diajarin bohong nggak apa gitu. Anak-anak Yo, nanya, "Ban gua pecah," bilang ban gua pecah ya. Gue diajarin 2 minggu kan banyak. Gila. Banyak sih. Udah. Pade. Kalau gua gimana pun kehidupan kita sebagai pekerja, sebagai sebagai budak, sebagai apapun, tetap musik pasti ada di dalam hati masyarakat. Kalau musik kita nggak ada semangat, ya kan? Kita merdeka daripada musik. Maju tak gentar. Musik itu jangan sampai dihilangkan musik dalam diri kalian masing-masing. Kalau musik itu hilang, kalian bakalan sesat. Maksudnya. Merdeka. Enggak. Apa bentuk musik ya? Iya, bener-bener. Kompas. Gue terima kasih untuk teman-teman sudah pada ketemu. Alhamdulillah semuanya sehat semua. Amin. Sukses semua mudah-mudahan kedepannya. Terima kasih juga untuk sponsor. Mudah-mudahan kita sampai tua saling silaturahmi. Amin. Oke, gitu. Manu, Iya. Manu belum. Oh, iya nano ya? Iya, buat gue sih Waiting Room keren ya. Itu yang membawa gue memperkenalkan ke dunia musik. Satu, kedua bonusnya gue dapet bini di situ. Jodoh paling gede. Rezekinya. Iya, Sama lu juga ya. Kalau gue mah ingin ngucapin thank you Nano, Vano, Barce, Gio, masih band sih gitu Ibob, sama Eka. Lu semua bikin kita belajar ngerti tentang dunia musik, dunia kejamnya industri Industri malam. Pokoknya kita belajar benar-benar dari nggak ngerti apa-apa sampai kita menjadi seseorang, bahkan kita jadi boleh bilang gua bangga gua adalah musisi. Nah gitu. Jadi nggak ada lu, gua nggak jadi musisi. Iya. Ya sama kayak kemarin gue bilang kita tuh salah satu inilah penggerak gitu buat skena underground. Ya udah kalau gitu deh. Terima kasih Discussers dan Cabulers yang udah nonton. Nanti kita sambung lagi di ya kita episode berikutnya yang baru lagi nanti. Terima kasih juga untuk bapak-bapak yang udah hadir di sini. Terima kasih untuk Mantra dan Dringin dan juga ada Kurara. Ketemu lagi, jangan lupa subscribe, discuss dan cabut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.